Menjabat sebagai Kapolri sejak 1 November 2019, tak lama lagi Jenderal Idam Aziz akan segera memasuki masa purna tugas. Sejumlah nama pun mencuat untuk menggantikan posisi Kapolri yang dipegang mantan petinggi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri ini. Siapapun yang diajukan Presiden sebagai calon Kapolri akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi 3 DPR yang masih reses hingga 11 Januari mendatang. Kapolri Jenderal Idam Aziz dalam waktu dekat akan memasuki masa purna tugasnya. Idam Aziz diketahui akan pensiun pada 1 Februari 2021 mendatang. Adapun batas waktu pensiun bagi anggota kepolisian adalah 58 tahun. Sejumlah nama pun digadang-gadang akan menggantikannya sebagai pimpinan pucuk kepolisian itu. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyaring sejumlah nama yang dinilai berkompeten untuk menggantikan Idam. Kemudian pada Rabu 6 Januari 2021, Kompolnas menyerahkan 5 nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD memberikan bocoran terkait para calon. Mereka yang dipilih merupakan pemilik pangkat bintang 3 atau Komisaris Jenderal. Dalam pernyataannya, Mahfud mengatakan para calon dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain profesionalitas, loyalitas, dan jam terbang. Seusai mendapat usulan nama dari Kompolnas, selanjutnya Presiden Jokowi akan memilih calon untuk diserahkan ke DPR. Calon yang dipilih bisa tunggal ataupun lebih dari satu. Seusai diserahkan ke DPR, selanjutnya calon Kapolri akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau biasa disebut fit and proper test. Berikut ini profil para calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas ke Presiden Jokowi. 1. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Nama Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono menjadi satu dari 5 nama calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas ke Presiden Jokowi. Gatot diketahui merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988. Perwira Kelahiran Solok, Sumatera Barat 28 Juni 1965 ini menjabat sebagai Wakapolri sejak 7 Januari 2020, menggantikan Komjen Aridono Sukmanto yang kala itu memasuki masa pensiun. Sebelum menjabat sebagai Wakapolri, Gatot telah menduduki sejumlah jabatan strategis di Polri. Jabatan tersebut diantaranya Kapolres Metro Jaksel pada 2009, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya pada 2011, dan juga Wakapolda Sulsel 2016. Gatot juga pernah menggantikan Idam Aziz sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2019 lalu. Beberapa peristiwa besar yang terjadi di ibu kota selama Gatot menjabat yakni kerusuhan seusai pengumuman hasil pemilu pada 21 hingga 22 Mei 2019, serta aksi reformasi di korupsi pada September 2019. 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Boy Rafli Amar. Pria kelahiran 25 Maret 1965 ini dianggap memenuhi syarat sebagai Kapolri dari aspek profesionalitas, loyalitas, dan rekam jejak karir. Sama seperti Gatot, Boy Rafli Amar juga pernah menjabat sejumlah posisi penting di Polri. Boy pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada April 2017. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Papua, Boy juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten pada Desember 2014 hingga April 2016. Bukan hanya itu, lulusan Akpol 1988 ini juga pernah menjabat sebagai Kadif Humas Polri di masa kepemimpinan Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti. Pada 6 Mei 2020, Dr. Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran itu dilantik sebagai Kepala BNPT oleh Presiden Joko Widodo. 3. Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Pria lulusan Akpol tahun 1991 ini dikenal dekat dengan Presiden Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Kapolres Solo semasa Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Kedekatan Listio dengan Jokowi berlanjut ketika orang nomor 1 itu menjabat sebagai presiden pada 2014 lalu. Kala itu, Listio menjadi ajudan Jokowi. Sejumlah jabatan strategis pernah diemban oleh Listio, diantaranya Kapolda Banten pada 2016 hingga 2018, Kadif Propam Polri pada 2018 hingga 2019, hingga jabatan terakhir sebagai Kabar Eskrim Polri menggantikan Idam Aziz yang diangkat menjadi Kapolri. Beberapa peristiwa penting juga pernah ditangani oleh Listio. Sebut saja penangkapan terpidana kasus Bank Bali Joko Chandra yang telah buron selama 11 tahun. Kasus ini juga telah menyeret anak buahnya yakni mantan Karo-Korwas PPNS Bareskrim Polri Prasetyo Utomo dan juga Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Listio juga berhasil mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan yang telah mengendap sejak April 2017 lalu.
meski tim advokasi novel menemukan ada kejanggalan dalam proses hukum ini. 4 Kepala Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Arief Sulistianto. Arief Sulistianto masuk dalam daftar kandidat calon Kapolri yang dikirim oleh Kompolnas ke Presiden Jokowi. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 1987. Pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur 24 Maret 1965 ini sekarang tengah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri yang diembannya sejak 22 Januari 2019. Arief pernah menjadi sorotan publik lantaran sempat masuk dalam tim khusus penyidikan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Sama seperti kandidat calon Kapolri yang lain, Arief juga pernah menduduki posisi strategis di Polri. Jabatan yang pernah diembannya diantaranya Kapolda Kalimantan Barat pada 2014, staf ahli Kapolri yang kemudian diangkat menjadi asisten SDM Kapolri pada 2017. Selama menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat, Arief pernah menjebloskan 2 perwira polisi ke penjara, yakni AKBP Edi Triswoyo dan AKBP Ida Endri Prastiono. Edi dipenjara karena melakukan markup anggaran telekomunikasi Polda Kalbar 2011 hingga 2014, sementara Ida diduga bekerja sama dengan bandar narkoba asal Malaysia. Yang terakhir, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Agus Andrianto dikenal saat menangani kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967 ini merupakan lulusan Akpol 1989. Ia merupakan orang pertama yang memiliki pangkat bintang 3 di angkatannya. Agus diketahui berpengalaman di bidang reserse. Sebelum menjadi Kabah Harkam, ia menjabat sebagai Kapolda Sumut pada 2018 menggantikan Komjen Firly Bahuri yang kini menjadi Ketua KPK. Sama seperti kandidat calon Kapolri yang lain, Agus juga pernah mengemban jabatan penting di Polri. Seperti Wakapolda Sumut pada 2017, Direskrim Polda Sumut pada 2009, dan juga Kabak Resmob Probinops Bareskrim Polri pada 2011. Agus mulai dikenal ketika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2016 lalu. Hal ini lantaran ia menangani kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sejumlah penghargaan pun pernah diraihnya, seperti Bintang Bayangkara Pratama dan Bintang Bayangkara Nararia. Sejumlah tugas menanti Kapolri baru, mulai dari pengusutan kasus pembantaian satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, hingga kasus tewasnya 6 laskar FPI yang kini temui babak baru. Siapapun pengganti Idam Aziz diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan, serta mampu meningkatkan profesionalitas Polri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!